Kabar mengejutkan datang dari pedangdut Dewi Persik yang baru-baru ini dikabarkan telah digugat cerai oleh suaminya, Angga Wijaya. Kabar tersebut turut dibenarkan oleh Taslimah, Humas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak pengadilan pun mengungkapkan bahwa berkas gugatan cerai talak Angga terhadap Dewi Persik telah resmi didaftarkan sejak 20 Juni 2022 yang lalu. Terkini, sidang perdana gugatan cerai talak itu akan segera digelar pada 4 Juli 2022 mendatang. Kabar yang membuat heboh para fanbase-nya tersebut akhirnya membuat Dewi Persik turut buka suara. Kendati telah membina bahtera rumah tangga selama 5 tahun, sang pedangdut mengaku telah ikhlas dalam menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh suaminya itu. Baginya, selama membangun mahligai rumah tangga dengan Angga, dirinya telah berupaya memberikan yang terbaik sebagai seorang istri. Lantas, apakah yang menjadi permasalahan utama dalam hubungan rumah tangga mereka? Yang mendaftar ke kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Angga Wijaya bin ada binnya, terhadap Dewi Muria Agung. Itu yang ada. Iya. Nggak ada yang saudara sebutkan yang tadi, nggak ada. Yang ada nama itu. Itu yang sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 20 Juni 2022. Untuk perkara tersebut sudah didaftarkan dan sudah ditentukan penetapan majelis hakimnya dan juga sudah ditentukan tanggal sidangnya. Gitu. Untuk tanggal sidangnya kalau tidak salah ya tanggal 4 Juli 2022. Gitu. Yang mendaftarkan adalah prinsipal Aang Angga Wijaya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai alasan gugatan, memang ada alasannya. Karena setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus beralasan. Antara lain, identitas si pihak pemohon. Ini pemohon ya, pemohon dan termohon, karena jenis perkara yang diajukan adalah jenis perkara cerai talak. Bukan gugat cerai, cerai talak. Artinya permohonan izin untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon atau lawannya. Termohonnya yang tadi disebutkan namanya tersebut. Setiap perkara yang diajukan di sini di Pengadilan Agama itu, kedua belah pihak itu harus hadir, diperintahkan hadir karena dipanggil dan diperintahkan untuk hadir di muka persidangan. Kalau keduanya hadir dan diperintahkan hadir, harus hadir secara prinsipal maupun didampingi kuasa hukumnya. Kedua belah pihak akan diperintahkan juga untuk melaksanakan mediasi, proses mediasi, ya, baik mediasi itu yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun di luar Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi yang sudah bersertifikat mediator, sertifikat mediator. Gitu. Yang jelas untuk alasannya spesifik belum dapat kami sampaikan atau tidak dapat kami sampaikan, karena alasan yang diajukan oleh pemohon mengajukan gugatan perceraian atau permohonan untuk diberi izin bercerai dengan termohon itu sebagaimana yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan, antara identitas, baik identitas pemohon, identitas termohon, terus sejarah kenapa dia sampai ada hubungan hukumnya gitu. Yang jelas pemohon dengan termohon itu kan ada hubungan yang terikat antara lain diikat dengan ikatan perkawinan. Itu namanya alasan. Tidak ada hanya permohonan izin untuk bercerai aja. Selain itu tidak ada. Aku dapat kabar itu hari Selasa dari lawyer aku, Bang Sandi. Bang Sandi kasih tahu Mbak Neng bahwa si A lagi ngugat gitu. Oh iya gitu. Reaksinya ya gimana gitu, nggak apa-apa karena memang aku harus bilang apa, kan aku kan digugat. Kita kan pihak perempuan. Perceraian itu dihalalkan, tapi dibenci sama Tuhan.
Jadi kalau aku sebagai istri atau sebagai wanita menceraikan atau menggugat suami, itu kan tidak boleh. Jadi aku cuma menerima. Alasannya ya dia sendiri yang bisa jawab. Kalau aku kan nggak bisa jawab, karena kan aku yang digugat. Kan gini Mas, manusia itu pasti diuji siap atau tidak siap. Nah, kondisinya aku seperti itu. Begitupun teman-teman yang lain pasti juga pernah diuji juga. Dan saat ini mungkin lagi diuji dalam kehidupannya. Tapi kan seperti aku hanya bisa menerima yang terbaik. Bahkan ada nakoda yang kita kan perempuan, pihak perempuan. Gitu. Jadi apa kata suami lah saya. Kalau cerai ya cerai. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya ngikut aja lah maunya kayak apa. Udah capek kerja terus kan. Mediasi nanti gimana nih? 7 menit lagi soalnya mau live. 7 menit lagi live ya. Enggak tahu. Oke, harus bagaimana ya. Belum bisa kepikiran itu. Sekarang saya mau kerja dulu. Makasih Mas. Komunikasi nggak sih? Masih diem-dieman dulu, masih komunikasi nggak sama AA atau diem-dieman? Enggak ada komunikasi. Sampai Enggak ada. Makasih ya. Makasih ya. Laksanakan tugas aku sebagai seorang istri. Dah, aku tidak keluar dari koridor syariah agama aku. Jadi ketika aku dicerai atau digugat cerai, aku menerima. Kalau aku sih sudah melaksanakan kodrat aku sebagai perempuan ya. Maksudnya itu aku yang nurut, handphone yang dipegang dia, semuanya keuangan dipegang dia, walaupun atas nama aku. Nomor PIN juga dia tahu, semuanya tahu. Apalagi yang aku kurang, aku sudah kasih terbaik. Aku apa katanya majelis yang terbaik aja lah. Maunya gimana, aku ngikut. Cerai hayu, balik hayu, apa aja sudah. Dong, aku akan membuka semua nanti. Nanti akan hadir di persidangan ya. Akan hadir. Meskipun proses perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya baru masuk ke tahap pendaftaran di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni lalu, namun isu keretakan rumah tangga pedangdut kondang itu nyatanya telah berembus sejak lama. Bahkan keduanya pun dikabarkan kini telah pisah rumah dari beberapa waktu lalu. Dalam wawancaranya, kabar tersebut pun langsung dibenarkan oleh Dewi Persik bahwa kini benar dirinya sudah tidak tinggal seatap dengan Angga Wijaya. Menanggapi tentang keretakan rumah tangga Dewi dengan Angga, Aldi Taher sebagai mantan suami dari Dewi Persik yang dimana hingga detik ini masih berhubungan baik dengan Dewi maupun Angga mengaku kaget dan tidak menyangka. Namun tidak mau mencampuri lebih dalam, Aldi pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk apa yang akan menjadi keputusan mereka ke depannya, dan itu semoga menjadi yang terbaik. Enggak, kita nggak sampai. Udah sejak kapan nih? Lupa ya gua. Yuk, udah Ada orang ketiga nggak sih ini? Ya dulu ya. Kalau aku enggak ada. Aku kerja terus 24 jam. Udah berapa lama pisah rumah? Berapa lama nih? Sebulanan ya? Kayaknya sebulanan deh. Sempat pamit nih meninggalkan rumah dianya? Enggak sih, nggak ada komunikasi. Udah berapa lama tidak komunikasi nih? Aku juga udah lupa, apa aku harus jawab? Dalam rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Kalau saya sih harus bertahan. Dari pasangan pertama sampai sekarang pun yang ketiga saya tidak pernah yang namanya menggugat suami saya. Kalau berantem dalam rumah tangga mah aja. Yang penting jangan ada pihak ketiga atau KDRT. Pokoknya nanti di persidangan seperti apa, nanti aku akan beberkan semuanya. Kalian pasti akan lihat. Tapi bakal mempertahankan. Nah, Bakal mempertahankan. kalau saya manut aja yang terbaik. Ya pasti kaget ya. Kita taunya dari media. Ya karena aku sama Billy sering ke rumah Dewi sama Angga gitu ya. Bahkan kita pernah live dagang tas bareng. Terus ya sampai ya kita udah kayak keluarga ya. Bukan kayak keluarga, memang keluarga gitu ya. Billy sama Dewi akrab. Ya saya juga sama Angga akrab. Ya kalau sama Dewinya nggak usah ditanya ya, sama mantan suaminya gitu. Ya kaget sih dengar berita gitu ya. Cuma memang kemarin jujur ya, saya kan kemarin minta ucapan ke Bunda Dewi Persik, tapi lewat Angga. Biasa kan begitu nih, brother,
ini dong ucapan temanku, misalkan minta ucapan ini gitu dari Persik lewat Angga nih, karena aku nggak mau ngelangkain, tetap menghargai gitu ya. Terus Angga bilang, brother kita lagi diem-dieman. Ya aku pikir ya aku juga sama istri gue kan sering diem-dieman gitu kan, biasa rumah tangga gitu kan. Aku sama Billy sama istri nggak mau terlalu menanyakan langsung gitu, karena terus terang ya kita menghargai mereka berdua gitu. Dan yang pasti kita berdua mendoakan insya Allah mereka berdua selalu dalam lindungan Allah, dan doain yang terbaik buat mereka berdua. Kalau ditanya nih gimana tanggapannya, yang jelas ya gue nggak pengen mereka berdua pisah, udah gitu aja.